Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai anggaran kas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Nila Cahyani dengan NIM 2020-11581, dan yang kedua saya sendiri, Zaini Rahma Amelia dengan NIM 2020-11586. Yang ketiga ada Alvina Amalia Fitria Hamidi dengan NIM 2020-11602. Yang keempat ada Naili Nur Syafaati dengan NIM 2020-11606. Materi yang akan kita presentasikan yaitu yang pertama ada pengertian anggaran kas, yang kedua manfaat anggaran kas, yang ketiga faktor yang mempengaruhi anggaran kas, dan yang keempat pendekatan dan kasus penyusunan anggaran kas. Yang pertama ada pengertian anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan rencana aliran kas masuk atau cash inflow, aliran kas keluar atau cash outflow, dan posisi akhir pada setiap periode. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas atau cash flow, taksiran kebutuhan kas, dan penggunaan kelebihan kas secara efektif. Anggaran kas memiliki hubungan erat secara langsung dengan anggaran-anggaran lain, seperti anggaran penjualan, anggaran piutang dan biaya, serta anggaran pengeluaran modal. Berikut formula anggaran kas, yaitu saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas sama dengan kas tersedia. Sedangkan kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas sama dengan saldo kas akhir. Selanjutnya ada manfaat anggaran kas. Manfaat anggaran kas yang pertama yaitu pedoman kerja untuk memberikan sasaran atau target yang ingin diraih perusahaan. Yang kedua, fungsi pengontrol dalam kegiatan operasional perusahaan yang mengatur seluruh bagian perusahaan agar mampu bekerja secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan menjadi tolak ukur dan perbandingan untuk kegiatan evaluasi yang diselenggarakan oleh perusahaan. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor melalui penerimaan kas, dan yang kedua, faktor melalui pengeluaran kas. Faktor melalui penerimaan kas meliputi yang pertama, anggaran penjualan, yang kedua, kondisi terkait kompetisi atau persaingan di pasar, yang ketiga, kedudukan organisasi bisnis di dalam persaingan, yang keempat, ketentuan pembayaran atau term of payment yang ditawarkan, yang kelima, mekanisme perusahaan dalam perihal penagihan piutang, yang keenam, anggaran aset tetap yang mengalami perubahan, yang ketujuh, perencanaan yang disusun organisasi bisnis. Selanjutnya, faktor melalui pengeluaran kas. Yang pertama, anggaran pembelian bahan mentah, yang kedua, kondisi rivalitas para distributor bahan mentah di pasar, yang ketiga, kedudukan perusahaan terhadap distributor bahan mentah, yang keempat, term of payment yang diterapkan distributor bahan mentah, yang kelima, anggaran BTKL, biaya tenaga kerja langsung, yang keenam, anggaran BOP atau biaya operasional produksi, yang ketujuh, biaya administrasi yang dianggarkan, yang kedelapan, anggaran aset tetap yang mengalami perubahan. Selanjutnya, yang keempat adalah pendekatan dan kasus penyusunan anggaran kas, yang terdiri dari anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Untuk anggaran kas jangka pendek, disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Untuk anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Anggaran kas jangka pendek. Berikut ini adalah skema arus fisik dan arus kas dalam anggaran kas jangka pendek. Dari skema tersebut, terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana. Mereka itu adalah perusahaan yang melakukan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik
dalam keseluruhan sistem itu. Yang kedua, para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pasaran faktor produksi dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang ketiga, konsumen atau pembeli produk. Perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsikan sendiri atau dijual kembali. Dan yang keempat adalah pemilik dana atau pemerintah sebagai pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Di antara keempat pihak yang membentuk sistem itu terjadilah arus fisik maupun arus kas yang merupakan arus masuk maupun arus keluar di antara mereka satu sama lain. Selanjutnya yaitu sumber kas masuk yang utama terdiri dari hasil penjualan produk secara tunai, hasil menagih piutang dagang, pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dividen, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai, adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain hutang jangka pendek, dan penambahan modal sendiri oleh pemilik. Kemudian penggunaan kas keluar yang utama yaitu berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari seperti membeli material atau bahan baku, membayar gaji dan upah tenaga kerja, berbagai biaya yang termasuk sebagai biaya overhead pabrik kecuali depresiasi atau amortisasi yang tidak membutuhkan kas, biaya-biaya penjualan dan biaya administratif. Selanjutnya, pembayaran pada para kreditur, baik berupa bunga maupun angsurannya, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap, pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengambilan modal, dan yang terakhir yaitu pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, IPD, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus anggaran kas jangka pendek. Berikut ini adalah data yang dimiliki PT Niaga Karya yang dikumpulkan untuk melakukan penyusunan anggaran kas tahunan pada tahun 2011. Yang A, diketahui rencana penjualan selama semester 1 tahun 2011 untuk periode Januari, unit penjualan yaitu 5.000, harga per unit 3.000, volume penjualan 15 juta. Periode Februari, unit penjualan 5.500, harga per unit 3.000, dan volume penjualan 16.500.000 rupiah. Periode Maret, unit penjualan 6.000, harga per unit 3.000, volume penjualan 18 juta rupiah. Periode April, unit penjualan 7.000, harga per unit 3.000, volume penjualan 21 juta rupiah. Periode Mei, unit penjualan 8 juta, harga per unit 3.000, volume penjualan 24 juta. Periode Juni, unit penjualan 7.000, harga per unit 3.000, volume penjualan 21 juta rupiah. Yang B, diketahui sejak beroperasi, perusahaan selain menjual secara tunai, juga menjual secara kredit. Adapun komposisi penjualannya adalah sebesar 60% dari total penjualan adalah penjualan tunai, dan sisanya adalah penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Untuk penjualan kredit, manajemen memberlakukan return of payment 5/10 N/60. Dari penjualan kredit diperkirakan sebesar 60% akan memanfaatkan periode potongan, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan. Dari pembeli yang tidak memanfaatkan potongan, 50%-nya akan membayar pada bulan transaksi dan sisanya akan membayar pada bulan berikutnya. Diperkirakan besarnya piutang tak tertagih atau bad debt adalah 5% dari penjualan kredit. Yang D, perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang merencanakan akan dibayar 30% secara tunai dan 70% dibayar bulan berikutnya. Adapun pembelian yang dilakukan adalah periode Januari, pembelian bahan baku 5 juta rupiah, Februari, pembelian bahan baku 6 juta rupiah, Maret, pembelian bahan baku 8 juta rupiah, April, pembelian bahan baku 7.500.000 rupiah, Mei, pembelian bahan baku 9 juta, dan Juni, pembelian bahan baku 11 juta rupiah. Yang E, utang jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah Januari sebesar 2.500.000 rupiah, Maret 1 juta rupiah,
dan Juni Rp3 juta. Dari data tersebut diminta untuk yang pertama menyusun skedul pengumpulan piutang untuk triwulan 1 tahun 2011 sertakan persiapan perhitungannya. Yang kedua menyusun skedul penerimaan kas untuk triwulan 1 tahun 2011. Yang ketiga menyusun skedul pengeluaran kas untuk triwulan 1 tahun 2011. Yang keempat menyusun skedul kas sementara untuk triwulan 1 tahun 2011. Selanjutnya penyelesaian atas contoh kasus anggaran kas jangka pendek. A. Penjualan menurut bentuk pembayaran dan skedul penerimaan kas dari penjualan tunai, di mana total penjualan terdiri dari 60% penjualan tunai dan 40% penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, dikurangi potongan penjualan tunai sebesar 10% dari penjualan tunai setiap bulannya hingga menghasilkan penjualan tunai neto. Kemudian untuk penjualan kredit dikurangi bad debt sebesar 5% dari penjualan kredit hingga menghasilkan piutang neto. B. Skedul pengumpulan piutang atau penerimaan kas dari penjualan kredit. Piutang neto didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu penjualan kredit dikurangi bad debt, di mana piutang neto terdiri dari piutang yang mendapatkan hak diskon sebesar 60% dan piutang yang tidak mendapatkan hak diskon sebesar 40%. Piutang yang mendapatkan hak diskon dikurangi diskon sebesar 5% dari piutang tersebut dan menghasilkan piutang neto setelah dikurangi diskon. Sedangkan untuk piutang yang tidak mendapatkan diskon ditambah diskon pelunasan sebesar 50% dari piutang tersebut hingga menghasilkan total pengumpulan piutang. C. Anggaran penerimaan kas yang terdiri dari penjualan tunai neto yang merupakan hasil perhitungan dari kasus A dan ditambah piutang yang merupakan hasil perhitungan dari kasus soal B, sehingga menghasilkan anggaran penerimaan kas yang masuk. D. Anggaran pengeluaran kas terdiri dari pembelian bahan baku tunai ditambah pembelian bahan baku kredit dan pembayaran hutang. Selanjutnya E. Anggaran kas sementara, yaitu saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas sehingga menghasilkan kas tersedia, kemudian dikurangi pengeluaran kas dan menghasilkan saldo kas akhir. Anggaran kas jangka panjang. Neraca perusahaan dengan anggaran kas jangka panjang terdiri dari dua unsur, yaitu aktiva lancar dan pasiva. Sesuai dengan konsep neraca yang paling awal, menyatakan bahwa neraca selalu seimbang, di mana jumlah kekayaan sama dengan jumlah utang yang dimiliki, atau dengan kata lain, aktiva lancar sama dengan transaksi yang terjadi pada perusahaan dengan anggaran kas jangka panjang selama 1 tahun. Di antaranya yaitu pertama, perusahaan memperoleh laba dan menggunakan sebagian dari laba tersebut. Selanjutnya, perusahaan memperoleh utang lancar baru dan perusahaan menambah utang jangka panjang. Kemudian perusahaan menambah setoran modalnya. Kemudian perusahaan mengurangi sebagian dari aktiva lancar non-kas seperti piutang dan persediaan, dan perusahaan menjual sebagian dari aktiva tetapnya. Dengan transaksi-transaksi tersebut, maka mengakibatkan beberapa hal terhadap perusahaan, yaitu meningkatnya jumlah modal dan utang-utang perusahaan, menurunkan jumlah aktiva non-kas dan aktiva tetap yang dimiliki, kemudian meningkatkan seluruh kekayaan perusahaan yang tercermin dalam meningkatnya jumlah uang kas. Dapat dilihat neraca dari anggaran kas jangka panjang yang terdiri dari aktiva lancar dan pasiva, di mana aktiva lancar terdiri dari penambahan kas, kemudian pengurangan aktiva non-kas, dan menjual sebagian besar aktiva tetap. Sedangkan untuk pasiva, penambahan utang lancar, kemudian utang jangka panjang, ditambah dengan modal, ditambah cadangan, dan laba ditahan. Dengan konsep awal yaitu aktiva lancar sama dengan pasiva. Contoh kasus anggaran kas jangka panjang. Untuk proses penyusunan anggaran kas jangka panjang, PT Niaga Jaya menyiapkan data sebagai berikut. 1. Saldo kas real di awal tahun 2A11 sebesar Rp700.000 dan modal kerja non-kas sebesar Rp1.500.000. Modal kerja non-kas ini akan meningkat pada proporsi yang sama dengan peningkatan penjualan.
2. Rencana penjualan tahun 2A11 sebesar 8 juta dan diharapkan akan meningkat setiap tahun sebesar Rp400.000. 3. Perkiraan biaya variabel adalah sebesar 40% dari penjualan, sedangkan biaya tetap 3.800.000 dan tahun 2A14 meningkat sebesar 10%. 4. Biaya depresiasi dan amortisasi ditentukan 30% dari 3 juta fixed cost. 5. Sumber kas lainnya meliputi penjualan aktiva tetap pada tahun 2A11 sebesar 1.500.000 akan bertambah 500. Pembayaran modal selama 4 tahun adalah 400, 500, 3.500.000 dan 1 juta. Pembayaran dividen selama 4 tahun adalah 250, 300, 300, dan 300. Berdasarkan data tersebut, diminta 1. Menyusun proyeksi laba rugi tahun 2A11 sampai 2A14 jika besarnya pajak 30%. 2. Menyusun anggaran kas tahun 2A11 sampai 2A14. 3. Perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas tahun 2A11 sampai dengan 2A14. Penyelesaian 1. Proyeksi laba rugi tahun 2A11 sampai dengan 2A14. Terdapat tabel yang tertera keterangan tahun 2A11, tahun 2A12, tahun 2A13 sampai tahun 2A14. Dalam kolom keterangan ada penjualan. Penjualan sudah diketahui dalam data sebelumnya bahwa tahun 2A11 adalah 8 juta dan meningkat setiap tahunnya sebanyak 400. Jadi tahun 2A12 menjadi 8.400.000, tahun 2A13 menjadi 8.800.000, tahun 2A14 menjadi 9.200.000. Untuk FC, sudah diketahui dalam data bahwa FC tahun 2A11 sampai 2A13 adalah 3.800.000 dan meningkat sebanyak 10% pada tahun 2A14 menjadi 4.180.000. Untuk FC, 40% dari penjualan. Jadi 8 juta dikali 40% menjadi 3.200.000, 8.400 dikali 40% menjadi 3.360.000, 8.800 dikali 40% menjadi 3.520.000, 9.200 dikali 40% menjadi 3.680.000. Kemudian TC adalah penjumlahan dari FC dan VC menjadi 7 juta, 7.160, 7.320, 7.860. Laba kotor adalah hasil penjualan dikurangi TC. Jadi 8 juta dikurangi 7 juta adalah 1 juta, 8.400 dikurangi 7.160 menjadi 100.240, 8.800 dikurangi 7.320 menjadi 1.480, 9.200 dikurangi 7.860 menjadi 1.340. Untuk pajaknya 30% adalah dari laba kotor dikali 30% pajaknya menjadi 300, 372, 444, 402. Untuk EAT adalah hasil pengurangan dari laba kotor dan pajak adalah 700, 868, 1.036, 938. 2. Anggaran kas tahun 2A11 sampai dengan 2A14. Dalam tabel ada keterangan tahun 2A11, tahun 2A12, tahun 2A13, dan tahun 2A14. Saldo awal kas ada 700, 1.200.000, 4.218.000, 3.854. Penerimaan kas ada EAT yang sebanyak 700, 868, 1.036.938. Depresiasi dan amortisasi adalah sebanyak 900 semua. Penjualan aktiva tetap adalah Rp50.000 semua. Penjualan saham pada tahun 2A13 adalah 1 juta, pinjaman bank pada 2A12 adalah 2 juta. Total penerimaan kas yaitu ada 1.650, 3.818, 2.986, 1.888.
Kas tersedia sebanyak 2.350, 5.018, 7.204, 5.742. Pengeluaran kas. Ada sinking fund pada tahun 2011 ada 500. Pengeluaran modal ada 400, 500, 3.500, dan 1 juta. Untuk pembayaran dividen ada 250, 300, 300, dan 300. Jadi total pengeluaran kas menjadi 1.150, 800, 3.800, 1.300. Saldo kas terakhir adalah 1.200, 4.218, 3.404, dan 4.442. 3. Perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas tahun 2A11 sampai dengan 2A14. Dalam tabel ada keterangan yaitu saldo kas awal pada tahun 2A11 Rp700.000, modal kerja non-kas 1.500, 1.575, 1.650, dan 1.725. Total modal kerja adalah 2.200. Kenaikan modal kerja non-kas sebanyak Rp75.000. Meningkatnya penjualan 2A11 sampai 2A12 adalah 40.000 dibagi 800.000 sama dengan 0,05 atau 5%. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.